Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Fitri dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palangkaraya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka menurut Nadiem Makarim adalah: 1. Mengubah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja menjadi perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. 2. Adanya penyederhanaan pada akreditas perguruan tinggi. 3. Membuka program studi baru. Dan yang terakhir adalah adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Adanya kebijakan ini memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan di luar kelas yang akan mendorong mahasiswa untuk mandiri. Maka dari itu, penting bagi saya untuk bisa ikut serta dalam program mengajar dari rumah batch 2. Sasaran saya adalah siswa sekolah dasar yang berasal dari RT 001 RW 015 Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya. Tujuannya adalah untuk membantu adik-adik siswa dalam belajar di tengah pandemi, memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, dan membantu orang tua siswa dalam mendidik anak-anaknya. Terdapat 2 murid yang saya ajarkan. Yang pertama adalah Syifa Salsabila kelas 4 SD Negeri 12 Langkai dan Rafa Fadilah kelas 3 SD Negeri 12 Langkai. Pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi tentang menulis tegak bersambung cerita pendek untuk adik-adik. Metode pengajaran adalah memperkenalkan terlebih dahulu huruf dan cara menulisnya. Sebelum kegiatan, siswa kurang pandai menulis tegak bersambung, dan pasca kegiatan, siswa jadi pandai menulis tegak bersambung. Pada hari Sabtu, 10 Oktober 2020, pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mengaji. Mereka sangat antusias dalam hal tersebut. Metode pengajaran adalah membacakan terlebih dahulu lalu mereka mengikutinya. Sebelum kegiatan, siswa kurang lancar mengaji, dan pasca kegiatan, siswa jadi lancar mengaji. Pada hari Kamis, 15 Oktober 2020, pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menemukan pesan dongeng untuk Rafa Fadilah dan materi membaca non-fiksi biografi yang berjudul Raja Mula Warman untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah siswa membaca terlebih dahulu suatu bacaan tersebut. Sebelum kegiatan, siswa kurang minat membaca, dan pasca kegiatan, siswa jadi minat membaca. Pada hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran ilmu pengetahuan alam
dengan materi mengenal cahaya dan sifat-sifatnya untuk adik Rafa Fadilah, dan materi sifat bayangan cermin untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah membaca materi di buku lalu saya menjelaskan kembali. Sebelum kegiatan, siswa kurang berinisiatif mempelajari hal baru, dan setelah kegiatan, siswa jadi berinisiatif mempelajari hal baru. Pada hari Sabtu 30 Oktober 2020 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi sikap kepahlawanan seorang tokoh untuk adik Rafa Fadilah dan materi tokoh Islam di Indonesia dan peninggalan-peninggalannya untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah membaca materi di buku lalu saya menjelaskan kembali. Sebelum kegiatan, siswa tidak mengetahui tokoh Islam dan tokoh kepahlawanan, dan pasca kegiatan siswa jadi mengetahui tokoh Islam dan tokoh kepahlawanan. Pada hari Kamis 5 November 2020 pada pukul yang sama, saya mengajari adik-adik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi pentingnya meminta maaf untuk adik Rafa Fadilah dan materi sikap kepahlawanan terkait nilai Pancasila untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah membaca materi di buku lalu saya menjelaskan kembali. Sebelum kegiatan, siswa tidak terlalu memperdulikan orang lain, dan pasca kegiatan siswa jadi peduli terhadap orang lain. Pada hari Jumat 13 November 2020 pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi reading untuk Rafa Fadilah dan materi asking and giving permission untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah saya membacakan materi di buku lalu adik-adik mengikutinya. Sebelum kegiatan, siswa belum lancar membaca tulisan bahasa Inggris, dan pasca kegiatan siswa jadi lancar membaca tulisan bahasa Inggris. Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran agama Islam dengan materi kandungan surah Al-Falaq untuk adik Rafa Fadilah dan materi Al-Lahf untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah saya membacakan surah tersebut yang ada di buku lalu adik-adik mengikutinya. Sebelum kegiatan, siswa kurang hafal sebagian surah-surah pendek, dan pasca kegiatan, siswa jadi hafal sebagian surah-surah pendek. Pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat,
Saya mengajari adik-adik mata pelajaran matematika dengan materi pertambahan dan pengurangan dalam soal cerita untuk adik Rafa Fadilah dan materi menentukan KVK dan FIW dengan cara diagram untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah mengajarkan dengan memberi contoh terkait materi. Sebelum kegiatan, siswa masih lambat dalam hal menghitung, dan pasca kegiatan, siswa jadi lebih lancar dari sebelumnya dalam hal menghitung. Pada hari Jumat 4 Desember 2020 pukul 15.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi memahami isi wawancara untuk adik Rafa Fadilah dan materi menuangkan informasi dalam teks untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah membaca materi di buku lalu menjawab soal. Sebelum kegiatan, siswa kurang dapat memahami apa yang sedang dibacanya, dan pasca kegiatan, siswa dapat memahami apa yang sedang dibacanya. Pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajari adik-adik mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan materi bersikap dan berbuat baik untuk adik Rafa Fadilah dan materi sikap tanggung jawab untuk adik Syifa Salsabila. Metode pengajaran adalah saya membacakan materi dan memberikan contohnya. Sebelum kegiatan, siswa kurang dapat bertanggung jawab atas PR yang dikerjakan, dan pasca kegiatan, siswa dapat bertanggung jawab atas pekerjaan rumah. Pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 13.30 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat, saya mengajar adik-adik mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis pesan dan kesan. Metode pengajarannya adalah menjelaskan materi lalu siswa menulisnya. Sebelum kegiatan, siswa tidak mengerti apa itu kesan dan pesan, dan pasca kegiatan, siswa jadi mengerti apa itu kesan dan pesan.
Itulah kegiatan-kegiatan saya dalam rangka mengajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.